Shalom, saya Willy Paulus Haumahu, sarjana teologi. Saya adalah seorang pendidik di daerah pedalaman Papua, dan saat ini saya bertugas pada SMP Negeri Yembun, Distrik Yembun, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat. Saya sedang mengikuti pendidikan profesi guru pada Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Shalom. 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 Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan lagu Hormat Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Raja Surga di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita akan berdoa. Silakan siapa yang bertugas, mari. Mbak Stefani ya, silakan Mbak Stefani berdoa untuk kita. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa seperti doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau adalah dunia, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mbak Stefani. Silakan duduk semua. Baik anak-anak, kita akan belajar pagi hari ini. Namun sebelum kita belajar, saya mau absen kalian dulu, ya. Saya absen kalian dulu. Elis ada? Ada ya, hadir. Noni ada? Oh, Noni ada. Ini tidak ada suara ya? Noni? Ada. Oh, hadir ya. Catherine? Hadir. Hadir. Stefani? Hadir. Hadir. Mbak Yolanda hadir ya? Oke. Kalian lengkap ya pagi hari ini ya? Oh, enggak ya? Kurang. Sama Pak. Oh iya ya. Kenapa nih Salma? Sakit ya? Iya. Wah, iya. Salma sakit, berarti satu orang nggak hadir pagi hari ini. Baik, kita akan melihat pembelajaran kita dulu, tapi saya berharap kalian dalam belajar nanti kalian harus fokus, harus tetap semangat, karena apa yang kalian pelajari ini akan membawa kalian, akan menolong kalian untuk nantinya ke depan kalian bisa lebih baik lagi. Justru itu dalam proses pembelajaran kalian harus tetap fokus dan terus semangat ya. Kalian masih ingat pembelajaran kita minggu lalu apa? Tentang dosa dan tentang apa minggu lalu pembelajaran kita? Masih ingat? Lupa ya? Ya, kita akan belajar minggu lalu itu kan kalau tidak salah tentang dosa dan pertobatan. Nah, jadi harus tetap diingat. Nanti pulang harus pelajari kembali ya, dosa dan pertobatan itu seperti apa. Nah, jadi ketika kita mempelajari dosa dan pertobatan, itu kan hidup kita pasti akan dibaharui.
orang yang dibaharui artinya orang yang sudah bertobat, mengalami pertobatan, sudah pasti hidupnya akan dibaharui. Nah, ketika hidupnya sudah dibaharui, maka sudah pasti dia akan hidup, akan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Taat kepada Tuhan Yesus berarti nanti sudah pasti hidupnya akan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dengan demikian pagi hari ini kita akan belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Nah, namun sebelum kita melihat lebih jauh tentang Roh Kudus sebagai Roh Kudus penopang hidup orang beriman, kita akan lihat dulu apa kompetensi dasarnya dan indikator pencapaian kompetensi seperti apa. Nah, itu sudah ada di buku pegangan kalian yang saya sudah berikan pada awal semester, tinggal kalian baca, tapi ada juga di depan sini kompetensi dasar dan indikator pencapaian seperti bagaimana bisa kalian perhatikan di situ jelas, ya. Kalian perhatikan jelas di situ. Indikator apa kompetensi dasarnya menghadiri peran Roh Kudus, lalu indikator pencapaian kompetensi menyemani bahwa Roh Kudus adalah Allah, kalian bisa baca sampai 4.2, sedangkan indikator pencapaian kompetensi 4.2.1 ya. Nah, kita akan lihat lanjut menyangkut dengan tujuan pembelajaran ya. Kita lihat tujuan pembelajarannya apa di sini. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama di sini ya. Tujuan pembelajaran yang pertama di sini, jadi kita lihat bahwa mulai kegiatan pembelajaran persaudaraan didik atau kalian sebagai siswa diharapkan yang pertama mampu menyemani bahwa Roh Kudus adalah Allah dalam kehidupan sehari-hari, ya. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua itu kalian nanti mampu untuk menunjukkan sikap hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Setelah nanti ada sedikit hal yang kita pelajari bersama-sama, ya. Lalu yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan Roh Kudus melalui kegiatan membaca Alkitab. Lalu yang keempat, ya, dapat menjelaskan peran Roh Kudus sebagai penghibur setelah membaca buku pegangan kalian. Lalu nantinya kalian dapat menjelaskan peran Roh Kudus sebagai yang menguatkan umat setelah kita sama-sama belajar di buku pegangan kalian situ bab 5, ya. Roh Kudus sebagai penopang hidup beriman, ya. Roh Kudus, coba lihat di buku pelajaran. Roh Kudus penopang hidup orang beriman, itu kan ada bahan Alkitabnya itu ya. Bahan Alkitabnya yang pertama dari Yohanes pasal berapa? Yohanes pasal 14 ayat 26. Coba satu orang baca dulu Yohanes pasal 14 ayat 26. Lalu satu orang siapkan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Yang pertama baca dulu Yohanes 14 ayat 26. Kitab Yohanes ini di Injil di Perjanjian Lama apa Perjanjian Baru? Noni? Perjanjian Baru. Ya, pintar. Masih ingat Alkitab ya? Oke, Yohanes 14 ayat 26. Silakan Mbak Elis. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan ditulis oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Silakan duduk. Sudah selesai ya? Yohanes 14 ayat 26. Jadi jelas dia katakan apa? Sebagai penghibur. Siapa yang bisa baca Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Saya. Oh, Mbak Yolanda silakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai tadi malam sudah baca bahan Alkitabnya. Pasti kan sudah punya gambaran sedikit ya tentang apa itu Roh Kudus. Maka dengan demikian kita lihat pertanyaan mendasar untuk kita saat ini, ya. Menurut kalian, apa yang kalian ketahui tentang Roh Kudus? Ya. Apa yang kalian ketahui tentang Roh Kudus? Kan ayat firman Tuhan yang tadi kalian baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, lalu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 kan jelas itu. Sudah mengungkapkan apa itu Roh Kudus. Siapa yang bisa jawab? Silakan Mbak Elis. Roh Kudus adalah penolong hidup kita. Roh Kudus adalah penolong hidup kita. Siapa lagi benar itu? Roh Kudus adalah penolong hidup kita. Silakan. Yang menuntun kita ke jalan yang benar.
menuntun kita ke jalan yang benar. Mbak Yolanda, Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus itu penghibur. Kalau Mbak Catherine, Roh Kudus itu apa? Tadi Mbak Eli sudah bilang Roh Kudus itu apa tadi? Penolong hidup kita. Mbak Stefani sudah bilang yang menuntun kita di jalan yang benar. Mbak Yolanda sudah bilang apa tadi? Roh Kudus adalah penghibur. Roh Kudus adalah penghibur. Menurut Mbak Catherine apa? Roh Kudus itu penolong juga ya? Atau penghibur? Iya saja ya, daripada bunyi yang gitu. Nah, kalau Mbak Noni, coba contoh. Kamu dari tadi kan sudah bilang penghibur, penolong, yang menuntun kita. Menurut Mbak Noni gimana? Mungkin ada contoh tentang Roh Kudus ketika mungkin berbuat kesalahan atau bagaimana? Coba bisa? Roh Kudus itu saat kita akan berbuat kesalahan, dia selalu mengingatkan kita bahwa itu salah. Gitu ya. Jadi ketika ada teman yang mungkin ketika ulangan, nyontek. Karena guru lagi keluar ruangan, terus mau nyontek. Tapi ada suara yang bisik di telinga ya gitu. Jangan, itu salah, nggak bagus. Nah itu suara Roh Kudus. Kalau orang percaya, ketika ada sesuatu yang kita melakukan jahat tapi ada bisikan yang baik, berarti itulah suara Roh Kudus ya. Oke, berarti kalian sudah punya gambaran sedikit tentang Roh Kudus. Nah, saya mau supaya kita lihat satu video supaya kalian bisa lebih punya gambaran lebih ini lagi tentang Roh Kudus. Kita lihat videonya sama-sama dulu ya. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibrani-nya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi dalam bahasa Ibrani itulah ruach. Oke, Sekarang tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat Ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Bezalel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat Ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara Ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapi
Kisahnya menyebutkan bahwa Roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, Roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa Roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hinggap pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari Roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru, yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Ya, sampai sedemikian jauh video kita ini. Nah, setelah kalian sudah melihat video, saya percaya bahwa kalian pasti mempunyai gambaran lebih luas lagi tentang Roh Kudus. Nah, maka dengan demikian ada apa yang kalian ketahui ketika dihubungkan dengan tujuan pembelajaran kita saat ini tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya coba buat di sini dan saya akan bagi kalian jadi dua kelompok. Ini kelompok yang pertama dan ini kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama nanti kerjakan pertanyaan nomor 1 dan 2 ya. Kalian coba kerjakan. Lalu kelompok yang kedua, ini kelompok yang kedua nanti kerjakan soal nomor 3 dan 4. Nah, kalian kerjakan setelah saya akan kasih waktu kalian kerjakan. Setelah selesai kalian kerjakan, nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikan atau menyajikan apa yang sudah kalian kerjakan ya. Begitu. Oke? Paham ini ya? Jadi coba kalian buat. Jadi materinya itu bahannya dari penjelasan ini kan video yang sudah kalian lihat tadi sudah jelas. Lalu ada juga kalau masih kurang jelas ada di buku pegangan kalian ya. Di buku pegangan kalian itu sudah dibahas juga jelas. Silahkan kalian cari tahu berdasarkan pertanyaan yang ada ini. Yang untuk kelompok 1 jelaskan arti Roh Kudus dan etimologi atau pengertian Roh Kudus itu apa ya. Lalu nomor 2 jelaskan peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Nomor 1, nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 soalnya itu jelaskan peran Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan orang percaya itu seperti apa ya. Lalu berikutnya lagi jelaskan peran Roh Kudus terhadap gereja Tuhan seperti apa. Itu nanti sebentar kalian presentasikan. Oke, silakan dikerjakan. Gimana? Kira-kira ada yang susah tidak? Tadi soal kalian itu jelas ya. Nanti dikerjakan ya. Kelompok 1 gimana? Ada yang sulit? Hah? Bagaimana? Mbak Stefani, Mbak Noni, Mbak Catherine, ada kesulitan? Tidak ya? Silakan. Ada di buku pegangan jelas ya. Video tadi sudah kalian tonton bisa. Kita punya soal diskusi. Kita mulai dari kelompok 1 silakan. Kelompok 1 silakan siapa yang mau jadi juru bicara. Atau mungkin kalian sudah bagi satu orang baca dari hasil yang kalian kerjakan masing-masing satu soal ya. Kalian kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 kalian bertiga silakan maju ke depan sini. Presentasikan maju depan, bacakan ya.
Nggak apa-apa, di sini aja, nggak apa-apa, Mbak. Ke tengah sini, nggak apa-apa, di sini. Sini aja, tengah sini. Ini loh, Mbak. Sini, Mbak. Sini, Mbak. Nggak apa-apa, sini. Tengah aja, nggak apa-apa, Mbak. Gitu. Silakan. Oke. Silakan. Mulai dengan nomor 1. Jelaskan arti Roh Kudus dari etimologi. Pengertian Roh Kudus secara etimologi buah bahasa Ibrani dan penua bahasa Yunani, berarti napas atau angin, dan diterjemahkan sebagai roh yang menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang tak terlihat. Dalam Perjanjian Baru, nama khusus yang dipergunakan untuk Roh Allah yang memperlihatkan eksistensinya sebagai oknum adalah Parakletos, yang artinya penolong, penghibur, dan pengacara. Jelaskan Next, nomor 1 dulu. Bagaimana? Kelompok 2. Jawaban nomor 1 dari kelompok 1 ini menurut nomor 2 mungkin ada kurang atau mau tambahkan atau bagaimana? Atau setuju saja? Oh iya, baik. Berarti jelas bahwa apa yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi bahwa pengertian Roh Kudus, ya, pengertian Roh Kudus itu dalam ruah dalam bahasa Ibrani, sedangkan dalam bahasa Yunani tadi apa? Pneuma, ya. Iya. Itu berarti napas atau angin. Diterjemahkan sebagai apa tadi? Sebagai roh, ya. Iya kan? Jadi itu menunjukkan kuasa pemberi kehidupan yang sebenarnya tidak terlihat. Jadi Roh Kudus kan seperti itu. Dia berupa napas atau angin, ya, atau diterjemahkan sebagai roh, menunjukkan kuasa pemberi kehidupan, ya. Tadi jawaban kelompok 1 begitu, ya, dari nomor 1, ya. Baik. Silakan lanjut ke nomor 2-nya. Jelaskan peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal. Dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi yang ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak Yesus Kristus. Ketiga pribadi ini bekerja bersama-sama dan saling mendukung dan saling mengisi. Setiap orang Kristen hidup bersama dengan Roh Kudus. Secara resmi, Roh Kudus hadir bersama orang Kristen pada saat ia dibaptis. Ketika pendeta mengucapkan rumusan yang diakui oleh gereja di segala abad dan tempat, "Aku membaptiskan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin." Meskipun demikian, setiap orang Kristen juga perlu memelihara hubungannya dengan Roh Kudus, menjaga hidupnya agar tetap dalam ketaatan kepada Allah, sehingga ia tidak akan mendukakan Roh Kudus, seperti yang dinasihatkan dalam Efesus 4 ayat 30. "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memelihara kamu menjelang hari penyelamatan." Gimana kelompok 2? Atas jawaban nomor 2 dari kelompok 1? Cukup, ya, setuju, ya? Baik, jadi jelas sekali bahwa apa yang dikatakan dalam pertanyaannya tadi itu, jelaskan peran Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal, dijawab oleh kelompok 2 bahwa dalam teologi Kristen, Roh Kudus diakui sebagai pribadi ketiga dari Tritunggal setelah Allah Bapa dan Allah Anak, ya. Jadi ketiga pribadi ini mereka bekerja bersama dan saling mendukung serta saling mengisi, ya. Benar sekali jawabannya. Kalau begitu terima kasih banyak untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Baik, sekarang kelompok 2 silakan maju dan presentasikan hasil pekerjaannya. Silakan. Silakan. Jelaskan peran Roh. Sebentar, kelompok 1 perhatian, dan kalau memang menurut kalian ada yang kurang atau apa, silakan ditanggapi. Kalau tidak ada, ya kita lanjut saja. Silakan. Jelaskan peran Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan orang percaya. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus yang menguatkan. Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, "Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudranya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air." Sebelum Tuhan Yesus menjalankan tugasnya, Roh itu menampakkan dirinya pada peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Dan
memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Tuhan Yesus sendiri menjanjikan bahwa Allah akan mengutus Roh Kudus kepada murid, yaitu penghibur, yang akan mengajarkan dan mengingatkan mereka akan semua yang telah Ia ajarkan. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bagaimana? Kelompok 1? Atau coba kelompok 2? Setuju? Oh, tidak ada tambahan? Atau mungkin menurut kalian salah? Benar. Oke. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 2, jelaskan peran Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan orang percaya. Kalau kita lihat dari awal, bagaimana ketika Allah menciptakan dunia ini, peran Roh Kudus itu jelas sekali. Dan sampai ketika Tuhan Yesus naik ke surga, lalu dia mengutus Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan setiap orang percaya. Jadi apa yang dikatakan oleh kelompok 2 ini sangat baik. Dan silakan lanjut ke nomor berikut. Jelaskan peran Roh Kudus terhadap gereja Tuhan. Peranan lain yang menonjol dari Roh Kudus adalah apa yang kita temukan di kalangan gereja-gereja Pentakostal dan karismatik, yaitu gereja-gereja yang menekankan peran Roh Kudus di dalam kehidupan umat dan jemaat bersama-sama. Dalam waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat luar biasa. Di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Dan yang menarik ialah kebanyakan dari gereja-gereja itu adalah gereja-gereja Pentakostal. Betapa hebatnya peran Roh Kudus. Tanpa kehadiran dan peranan Roh Kudus, banyak gereja yang mungkin akan tetap tinggal dalam kelesuan dan tidur yang panjang. Gimana kelompok 1? Atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 2, setuju aja? Ya. Benar sekali bahwa peran Roh Kudus terhadap gereja Tuhan itu Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh kelompok 2 bahwa bagaimana Roh Kudus bekerja sehingga ada kemajuan dari gereja-gereja melalui Pentakostal itu karismatik, aliran karismatik. Begitu luar biasa mereka bertumbuh, dahsyatnya itu apa pekerjaan Roh Kudus itu, sehingga gereja-gereja Pentakostal ini atau Pantekosta ini bertumbuh dengan begitu luar biasa karena itu penyertaan daripada Tuhan, penyertaan Roh Kudus sebagai Allah ketiga dari Tritunggal ini bagaimana menyertai gereja sehingga gereja dapat bertumbuh dengan begitu luar biasa walaupun begitu banyak tekanan, begitu banyak tantangan, tetapi gereja Tuhan tetap bertumbuh, iya kan? Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Mari kita sama-sama berikan aplaus untuk kelompok 2. Tuhan memberkati. Silakan dulu. Baik, kita sudah lihat, ya. Kita sudah lihat, ya, apa yang kalian jawab itu luar biasa. Ada hal yang ingin saya sampaikan dari apa yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi dan kelompok 1. Kalian sendiri sudah jelaskan jelas bahwa kalau pengertian Roh Kudus sudah jelas, ya. Lalu bagaimana posisi Roh Kudus itu? Posisi Roh Kudus dalam Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah pribadi ketiga, ya. Setelah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ya. Ya, dia jelas. Jadi mereka Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus mereka sama-sama, mereka bekerja bersama itu. Kalau kalian perhatikan dalam kitab Kejadian pasal 1 itu dikatakan bahwa Roh Kudus melayang-layang, kan? Artinya dia bersama-sama dengan Bapa. Mereka bertiga, Allah Bapa, Allah Anak, sudah ada dari awal dan mereka bekerja bersama-sama, ya. Mereka saling mengisi. Itu jelas sekali. Lalu kita perhatikan peran Roh Kudus menghibur dan menguatkan orang percaya itu, dapat kalian perhatikan dari penghiburan selalu mengandung penguatan. Kata penghibur itu, ya, dalam bahasa Inggris dikatakan apa itu? Biasa diterjemahkan sebagai apa? Yang tadi jawab oleh kelompok 2 itu comforter, ya. Akar kata comforter berasal dari 2 kata Latin, yaitu cum bersama-sama dan forte itu kekuatan, ya. Ya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kata comfort atau menghibur ini artinya datang dan hadir bersama dengan orang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Nah, inilah peranan Roh Kudus dalam hidup orang Kristen. Jadi ketika kita di tengah-tengah kelemahan, di tengah-tengah kedukaan, Roh Kudus datang memberikan kekuatan, memberikan penghiburan bagi kita sekalian, ya. Dan itu yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga. Dia katakan bahwa aku akan menurunkan Roh Allah yang kudus itu untuk menghibur dan menguatkan kalian di tengah-tengah pergumulan kalian di dunia ini. Jadi Roh Kudus saat ini yang kita pelajari sebagai penopang hidup orang percaya. Kita sudah lihat tadi penjelasan kalian jelas sekali dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, itu sudah sangat jelas. Dan saya berharap ketika kita mempelajari Roh Kudus penopang hidup orang beriman, Roh Kudus yang menguatkan kita, berarti kalian betul-betul bisa memahami ini dengan baik, ya. Nah, ada salah satu hal yang ingin saya minta untuk kalian buat, ya, yaitu kalian coba buat sebagai tugas, kalian nanti pulang kerjakan, lalu minggu depan kalian kumpul dan silakan buat sekreatif mungkin. Ini contohnya seperti ini. Contohnya ini kalian bisa lihat ini ya. Kalian perhatikan contohnya. Saya tampilkan lebih besar. Nah, kalian buat seperti ini. Jadi kalian buat lembar komitmen pribadi, yaitu penyerahan diri untuk dituntut Roh Kudus, ya. Contohnya seperti itu. Kalian buat sekreatif mungkin. Siapa yang buat lebih bagus akan mendapat nilai lebih baik lagi, ya. Siapa yang lebih kreatif akan mendapat nilai lebih baik lagi. Buat seperti itu ya. Jadi sudah jelas tugasnya itu ya. Jelas tidak tugasnya? Jelas. Baik. Sebagai kesimpulan untuk kita, ya, bahwa Roh Kudus itu datang untuk menguatkan dan menghibur kita, orang beriman atau orang percaya, ya. Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman. Siapa itu orang beriman? Ya kita ini sudah orang beriman. Kita ini sudah orang percaya. Jadi tugas Roh Kudus itu untuk menguatkan dan menghibur dikala kita dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kedukaan. Roh Kuduslah yang menguatkan kita. Tadi juga dijawab oleh kelompok 2 bahwa mereka sudah presentasikan bagaimana Roh Kudus juga berperan dalam pertumbuhan gereja, khususnya aliran Pantekosta dan karismatik itu bagaimana Roh Kudus sangat berperan, ya. Itu sangat jelas. 2 hal yang kalian bisa lihat di situ, Roh Kudus sebagai penopang hidup orang beriman, dan sebagai akhir dari pembelajaran kita, saya ingin kalian seperti biasa supaya ada nilai yang bisa saya berikan kepada kalian juga. Ini kalian coba kerjakan ulangan harian ini, tes. Kalian kerjakan ya. Dikerjakan. Sudah, tolong dibagi Catherine lagi itu kertasnya ya. Oke. Kalian kerjakan. Silakan langsung ditulis. Ditulis. Soalnya nanti silakan jawab, silakan langsung. Itu. Soal pertama, jelaskan siapa Roh Kudus itu dan perannya dalam kehidupan orang percaya. Soal yang kedua, bacalah Yesaya 63 ayat 7-14, apa yang terjadi? Jelaskan para Roh Kudus, jelaskan para Roh Kudus dalam peristiwa tersebut, ya. Selamat mengerjakan. Sudah selesai ya? Sudah ya? Oke. Taruh aja di meja kalian, nanti saya kumpulkan, ya. Oke. Sudah selesai, taruh aja. Kumpul jadi satu, yang sebelah sini kumpul jadi satu, yang sebelah sini kumpul jadi satu. Nanti sebentar kita akan mengakhiri proses pembelajaran kita saat ini, ya. Kita nyanyi lagu ini dulu. Roh Kudus kau hadir di sini. Setelah lagunya nanti siapa yang berdoa untuk kita, doa penutup, siapa yang bertugas? Mari silakan Mbak Elis ke depan. Kita nyanyi bersama-sama, Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kalian berdiri. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku
diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Silakan Mbak Elis. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami telah melakukan pelajaran Tuhan. Berkati pelajaran kami hari ini Tuhan. Semoga dapat bermanfaat untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Proses pembelajaran kita telah selesai. Selamat pagi. Pagi, semangat pagi. Baik, terima kasih banyak. Proses pembelajaran kita telah usai. Jangan lupa tetap kerjakan PR yang saya berikan, pekerjaan rumah itu menyambut dengan lembar komitmen yang harus kalian buat minggu depan, harus dikumpulkan ya, supaya ada penilaian untuk kalian. Baik, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati katong semua.